Halo, salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Brenda Teresa Adam dari kelas A1. Saya akan memaparkan materi mengenai bernafas dengan normal. Bernafas dengan normal adalah salah satu dari 14 kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson, yang merujuk pada kemampuan individu untuk mengambil dan mengeluarkan udara secara efisien, memastikan pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang adekuat di dalam tubuh. Proses ini sangat penting untuk mempertahankan fungsi tubuh yang optimal, termasuk menyediakan oksigen bagi sel-sel tubuh dan membuang limbah berupa karbon dioksida. Berikut beberapa aspek penting dari kebutuhan ini. Yang pertama, ventilasi yang baik. Kemampuan paru-paru untuk mengembang dan mengempiskan secara efektif saat bernafas. Yang kedua, pertukaran gas yang efisien. Proses pengambilan oksigen dari udara dan pengeluaran karbon dioksida dari darah melalui alveolus di paru-paru. Yang ketiga, sirkulasi darah yang cukup. Darah yang kaya oksigen harus dapat didistribusikan ke seluruh tubuh dengan baik. Yang keempat, saluran pernapasan yang terbuka. Kebersihan saluran pernapasan. Tidak ada sumbatan seperti lendir atau benda asing yang menghalangi aliran udara. Ventilasi yang baik dan pertukaran gas yang efisien adalah dua proses vital yang terjadi dalam sistem pernapasan manusia untuk menjaga kadar oksigen dan karbon dioksida dalam darah tetap seimbang. Keduanya saling berkaitan dan mendukung kelancaran fungsi tubuh. Yang pertama, ventilasi yang baik. Ventilasi merujuk pada proses menghirup atau inhalasi udara ke paru-paru dan mengeluarkan atau ekshalasi udara dari paru-paru. Proses ini memastikan udara luar yang kaya oksigen masuk ke dalam tubuh dan karbon dioksida sebagai produk limbah metabolisme dikeluarkan dari tubuh. Berikut beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi ventilasi yang baik. Yang pertama, kondisi paru-paru. Paru-paru harus elastis dan dapat mengembang dengan baik tanpa adanya penyempitan. Yang kedua, kekuatan otot-otot pernapasan. Diafragma dan otot-otot antar tulang rusuk harus bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, posisi tubuh. Posisi tubuh yang tepat, seperti duduk tegak atau berbaring dengan kepala sedikit ditinggikan, memfasilitasi pernapasan yang lebih efektif. Yang kedua, pertukaran gas yang efisien. Pertukaran gas adalah proses di mana oksigen dari udara yang dihirup dipertukarkan dengan karbon dioksida dari darah. Ini terjadi di alveoli, struktur kecil di dalam paru-paru yang berperan sebagai tempat pertukaran gas. Mengapa sirkulasi darah yang cukup itu penting? Karena darah membawa oksigen dan nutrisi yang diperlukan untuk mendukung metabolisme sel. Tanpa sirkulasi yang baik, jaringan dan organ dapat mengalami iskemia atau kekurangan suplai darah yang mengakibatkan kerusakan atau kematian jaringan. Ada beberapa kondisi yang mengganggu sirkulasi darah yang cukup. Yang pertama, aterosklerosis, yaitu penumpukan plak di arteri yang menghambat aliran darah. Yang kedua, hipotensi. Tekanan darah yang rendah menyebabkan organ tidak mendapat suplai darah yang baik. Yang ketiga, hipertensi. Tekanan darah yang tinggi yang merusak pembuluh darah dan menyebabkan stroke atau serangan jantung. Yang keempat, gagal jantung. Jantung tidak dapat memompa darah dengan efisien. Sedangkan yang kelima adalah tromboemboli. Bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah, mencegah aliran darah ke jaringan. Keempat, saluran pernapasan yang terbuka. Saluran pernapasan yang terbuka merujuk pada keadaan di mana jalan napas bebas dari hambatan, sehingga udara dapat mengalir dengan lancar dari lingkungan luar ke paru-paru dan sebaliknya. Saluran pernapasan yang terbuka penting untuk memastikan bahwa oksigen bisa masuk ke dalam tubuh dan karbon dioksida bisa dikeluarkan secara efektif. Saluran pernapasan mencakup beberapa struktur yang bekerja sama untuk memungkinkan proses pernapasan ini, seperti hidung, mulut, tenggorokan atau faring dan laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Berikut komponen-komponen utama dalam saluran pernapasan. Yang pertama, hidung dan mulut. Udara masuk ke tubuh melalui hidung dan mulut. Hidung berperan dalam menyaring, melembabkan, dan menghangat udara yang masuk.
sedangkan mulut menjadi saluran alternatif terutama saat seseorang membutuhkan lebih banyak udara, seperti saat berolahraga. Yang kedua, faring atau tenggorokan. Faring adalah jalur yang menghubungkan mulut dan hidung dengan laring dan esofagus. Ini merupakan tempat di mana udara dari hidung dan mulut berkumpul sebelum bergerak di bawah menuju laring dan trakea. Yang ketiga, laring. Laring atau kotak suara berperan dalam melindungi saluran pernapasan bagian bawah dan mencegah makanan dan benda asing masuk ke trakea selama menelan. Epiglottis yang berada di laring menutup jalan napas selama menelan dan membuka saat bernapas. Yang keempat, trakea. Trakea atau batang tenggorokan adalah saluran yang menghubungkan laring dan bronkus. Dindingnya terdiri dari cincin tulang rawan yang membuatnya tetap terbuka, memungkinkan aliran udara yang bebas ke paru-paru. Kelima, bronkus dan bronkiolus. Dari trakea, udara mengalir ke bronkus atau saluran udara utama yang bercabang ke paru-paru kiri dan kanan, dan bronkiolus yang lebih kecil di dalam paru-paru. Saluran ini harus tetap terbuka untuk mengalirkan udara ke alveoli atau tempat pertukaran gas terjadi. Berikut intervensi untuk menjaga saluran pernapasan terbuka. Yang pertama, membersihkan jalan nafas. Yang kedua, meningkatkan posisi pasien. Yang ketiga, pemasangan alat bantu pernapasan. Yang keempat, pengobatan medis. Jadi, saluran pernapasan yang terbuka sangat penting untuk mendukung pernapasan yang efektif. Perawatan yang tepat untuk memastikan pasien berada dalam posisi yang benar, membersihkan jalan nafas, dan memberikan terapi oksigen jika diperlukan, dapat membantu mencegah gangguan pada saluran napas dan memastikan pertukaran gas berlangsung secara optimal. Sekian pemaparan materi mengenai bernafas dengan normal. Terima kasih sudah menyaksikan.